Perkenalkan, nama saya Rifsa Yuda Febriana dengan NIM 2019-10231. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang Pancasila bab 5, yaitu tentang mengapa Pancasila disebut sistem filsafat. Atau pernah mendengarkan apa dari arti kata dari filsafat? Nah, tapi apakah kalian tahu Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Seperti ada pernyataan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Arti dari pernyataan tersebut adalah Pancasila itu sebagai sistem komprehensif atau menyeluruh. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari kebijakan penyelenggaraan peraturan negara. Tentang Nuremberg bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Kenapa demikian? Karena dijelaskan bahwa hasil perenungan dari para tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri kefilsafatan itu ada 4, yaitu koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Pancasila adalah segala suatu politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Ada 2 istilah, yaitu istilah filsafat dan istilah Weltanschauung. Kalau istilah filsafat itu bentuknya seperti teori atau abstrak. Kalau Weltanschauung itu bentuknya itu seperti dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Steven Francisco Pratama, NIM 2019-210-235. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka ke arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan menjelaskan makna Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dan bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis sebagai filsafat Pancasila. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, memiliki satu kesatuan dasar ontologis, maksudnya setiap sila bukan merupakan asas yang berdiri sendiri-sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Patricia Alfa Muhammad dengan NIM 244. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Little John N. Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu apa yang mereka ketahui. Nah, mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat apa perubahan dapat muncul sebelum pengalaman? Yang kedua, pada tingkat apa pengetahuan dapat menjadikan sesuatu yang pasti? Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada 2 pendapat yang berkembang dan saling bersebaran dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisme. Nah,
Kaum rasionalisme berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Empirisme berpandangan bahwa pengalaman indrawi atau empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat posterior. Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan individu rakyat Indonesia, kemungkinan pemahaman yang beragam meskipun roh atau semangat universalnya tetap ada. Noto Ganoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum, kolektif, dan singular konkret. Nah, selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sebuah landasan aksiologis Pancasila. Little John and Foss menyatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis dan sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sumber historisnya. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup ataupun ada di Indonesia. Misalkan saja agama Islam. Agama Islam mewajibkan semua umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Begitu pula dengan agama lain yang mewajibkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariatnya masing-masing. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara maupun dunia. Hal ini bisa membentuk individu, terbentuk karakter bangsa, yaitu internasionalisme atau yang bisa kita ketahui dengan berkemanusiaan. Contohnya adalah pemuliaan setiap hak manusia. Ya, selanjutnya adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia memiliki kemajmukan sosial, yaitu perbedaan masyarakat dari berbagai macam ras, suku, dan budaya. Lalu juga memiliki kultural dan teritorial yang dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham kedaulatan rakyat telah tumbuh di kebudayaan Minangkabau, dan kekuasaan raja ini dibatasi oleh ketundukannya terhadap keadilan dan kepatutan. Ada dua anasir penting dari Hatta, yaitu yang pertama, hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil, dan yang kedua adalah hak untuk menyingkirkan dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah ternyata Indonesia dulunya pernah mencatat sejarah sebagai bangsa yang pernah hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Namun hal ini terjadi sebelum kolonialisme datang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada dua kelompok dalam hal ini. Kelompok pertama adalah masyarakat yang paham betul bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup atau way of life. Kelompok kedua adalah masyarakat yang mengerti bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat ini dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ini menurut Natanegoro adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila dengan hierarkis piramidal digambarkan
oleh Nathan Core adalah sebagai berikut. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi dari sila pertama, sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia ini menjiwai dan meliputi dari sila pertama, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Lalu sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjiwai dan meliputi dari sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Dan sila terakhir yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah meliputi dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ada lagi yaitu kesatuan dan hubungan sila-sila ini yang saling mengkualifikasi atau saling mengisi. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula seterusnya sampai sila kelima. Jadi setiap sila ini meliputi dan menjiwai maupun mengisi dari setiap 4 sila lainnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 246. Ini saya akan menjelaskan sumber politisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam Kuliah Umum di Istana Negara 22 Mei 1958 dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Pada Kuliah Umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila 1, pada garis besarnya manusia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Sila kedua, yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak dalam chauvinisme atau rasialisme. Sila ketiga, pada Juli 1958 di Istana Negara, Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Duwanawati dengan NIM 2019-210247. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan simbol? Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya yang berdasarkan konvensi, aturan, atau persetujuan. Dan simbol itu ditandai dengan persetujuan seperti halnya bahasa, gerak, isyarat yang perlu kita pelajari agar kita memahaminya. Makna suatu simbol itu harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama atau sudah diterima oleh umum sebagai suatu kebenaran. Nah, tahukah Anda apa arti dari simbol Persial yang berada dalam dada burung Garuda berikut ini? Dan di sini saya akan menjelaskan tentang
arti simbol dari burung Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Nah, Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk mengabarkan bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Nah, Garuda memiliki paruh sayap, ekor, cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan yang sangat kuat. Nah, jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang diantaranya ada 17 helai bulu masing-masing sayap, ada 8 helai bulu ekor, ada 19 helai bulu di bawah persial atau pada pangkat ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Nah, persial adalah yang sudah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah persial terdapat garis hitam yang tebal melukiskan garis khatulistiwa, yaitu negara tropis yang membentang dari timur ke barat. Nah, warna dasar paling ruang persial adalah warna bendera kebangsaan Indonesia. Pada persial terdapat 5 buah ruang untuk mewujudkan dasar negara Pancasila. Dan berikut ini saya akan menjelaskan pengaturan lambang persial sebagai berikut. Yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya bagian tengah. Persial terbentuk bintang yang bersudut 5 dan berlatar hitam. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah, dan persial berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin kiri atas persial berlatar putih. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam